nggak bisa disambi, ada yang masuk ya. Kalau pakai Zoom punya gampang ya kliknya. Nah, 48 ya. Kita lanjutkan ya. Nah, semua sifat yang dimiliki oleh organisme itu ditentukan oleh gen yang dimiliki ya. Jadi ada kromosom, gen, nanti ada DNA ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi kalau gen itu dari urutan DNA yang mengkode ya. Gen itu ada dua, struktural dan regulator. Ya, ini masih pendahuluan. Ini PowerPoint saya bisa ganti enggak ya? Halo Bandung. Oh ya. Bisa Pak, ya, kelihatan Pak. Nah, jadi kalau gen regulator itu mengontrol ekspresi ya. Namanya juga regulator ya. Seperti ada ini ya, pada tabung gas itu ada regulator ya. Kemudian juga dia struktural. Struktural itu nanti ini yang berhubungan dengan struktur ya. Jadi sintesis ini nanti yang diatur, yang diregulasi itu di protein ya. Kalau unsur yang lain itu tidak ya, tidak ada kode-kode untuk menyusunnya. Tapi kalau protein ini spesifik ya. Jadi di antara pembangun tubuh itu yang diatur komposisinya, urutannya itu protein ya. Enggak ya, begitu disintesis ya dia mau di monosakarid, disakarid, polisakarid gitu ya. Jadi kalau protein itu urutannya akan sangat menentukan ya. Nah, ini yang itu diwariskan ya dalam gen itu. Jadi yang menentukan katakanlah warna kulit itu kan oleh gen. Nah, gen itu diturunkan ke anaknya ya. Nah, penemu DNA James Watson dan Frederick Crick ya, ini dari Amerika ini. Nah, ini tahun 53, jadi setelah pesat ya. Kalau terjadi mutasi ya ini di DNA ya. Ya, delete penambahan. Ya, nanti dibaca sendiri. Kita ya, kalau belum kita lanjut posisi atau DNA itu di dalam inti sel ya. Jadi nanti kita lihat gambarnya ya. Aduh, ini ya yang lama ini kan. Ini slide saya sudah kelihatan belum ya? Sudah ganti belum? Oke, Mbak Tonon Mas. Jadi kita kan sudah di dalam itu tuh ada inti, ada nukleolus, itu tidak tergambarkan ya di sini ya. Nanti di dalam nukleoplasnya itu terdapat insom.
Nah, kita mempunyai kromosom itu kalau dibesarkan spermatid ya, kromatid dari ini benang-benang ini yang isinya DNA yang menggulung ke protein histon itu ya. Jadi yang serupa benang itu ternyata dia DNA ya. Wih, enak ini. Nah, ini kelihatan ya. Ya, kelihatan jelas ya Mas ya, ini ada. Jadi ini, nah, jadi benang-benang kromatin itu kalau diurai itu ternyata DNA yang dari nukleosom ya. Nukleosom itu DNA yang menggulung protein histon itu ya. Ini ada yang masuk ini. Ya ada apa-apa. Lebih baik ikut daripada tidak ikut ya. Nah, ini gambarnya jelas ya. Jadi potongan urutan DNA yang mengkode protein tertentu namanya gen ya. Jadi ya gen itu ada di dalam kromosom ya. Ini kalau diurai gitu ya. Nah, ini kelihatan nukleolus, intinya inti atau ya ini nukleus atau inti sel, kemudian ini membran nukleus. Ini yang membedakan antara sel prokariot dan eukariot. Jadi kalau prokariot itu pada bakteri dia tidak punya membran, tidak punya membran inti. Tapi kalau eukariot itu punya membran inti. Lalu yang kelihatan ini itu tuh retikulum endoplasma ya, nanti yang kasar itu karena ada ribosom ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silahkan bertanya. Mana ya ini ya. Kalau tidak ada, jadi nanti kita lanjutkan dengan asam nukleat ya. Mari kita kenal. Jadi kan kita menuju ke inti sel ya, tapi kan harus mengenal di sel itu ada bagian yang namanya protoplasma, bagian yang ya dan paraplasma. Nah, di protoplasma itu ada selaput plasma, lalu sitoplasma, sitosol atau cairan ya, dan dinding sel. Nah, di nukleus atau cairan inti, kemudian materi genetik ya tadi ya, dan ada nukleus. Nah, ini ada anak inti. Tadi inti sel itu ada intinya lagi ya. Nah, jadi gambarnya yang itu tadi mana? Ini terlalu banyak gambar, ini mengganggu ya. Ya, itu ya. Jadi ini tadi ya nukleolus yang inti, lalu nukleosol itu ini, lalu ini nukleolus, nah, lalu ini membran nukleus atau membran inti. Nah, di dalam nukleosol itu ada materi genetik yang itu tadi. Jadi ini berupa kromosom ya. Nah, di kromosom itu disusun oleh ini DNA ini ya.
DNA yang menggulung suatu protein namanya histon. Gulungan-gulungan ini menyusun yang namanya kalau DNA menggulung histon namanya nukleosom. Nukleosom lalu bersatu dengan yang lain membentuk benang kromatin. Nah, benang kromatin berapa ya? Berkumpul lagi menyusun kromatid. Nah, dua kromatid ini kesatuan ini namanya kromosom. Ada pertanyaan enggak? Belum ya? Bingung yang ditanyakan, Pak. Oh ya? Oh, belum ya? Oh, ya. Maaf Pak, mau bertanya. Oh ya, silahkan sebutkan namanya. Oh iya, perkenalkan nama saya Zulfa Pak. Saya mau tanya tadi perbedaan antara histon dan nukleosom tadi gimana ya Pak? Oh ya. Kurang jelas soalnya. Terima kasih Pak. Jadi, iya matur nuwun. Jadi histon itu sebetulnya protein ya. Nah, ini kurang jelas ya. Protein. Nah ini yang bulat-bulat itu dari di dalam ini DNA itu melingkari suatu protein. Proteinnya diumpamakan kayak bola gitu ya. Nah, kalau DNA yang melingkari histon ini namanya nukleosom. Jadi ini kalau nukleosom itu diurai menjadi histon dan DNA gitu. Nah, histon dan DNA. Ya. Nanti di gambar selanjutnya Pak ya. Nah, kemudian nukleosom itu yang dari ini histon dan DNA ini jadi nukleosom. Nanti nukleosom satu dengan yang lain bergabung. Ini membentuk benang-benang kromatin ya. Jadi dibayangkan seperti kalau kita punya benang jahit itu di gelondongnya itu kan. Nah, itu kan nukleosom. Jadi benang jahit itu macam-macam ya. Jadi satu membentuk benang kromatin ya. Benang kromatin berapa ini ya, berkumpul lagi membentuk kromatid ya. Sebelah ini kan kromatid. Dua kromatid ini namanya kromosom ya. Iya, pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan yang bagus ya. Ada lagi, monggo. Wah, ya Pak, saya sudah nggak sabar ya, saya pengen ketemu RT PCR ya nanti ya. Nanti ada ya, ada RT PCR ya. RT PCR kecil Pak, yang lebih gede RW PCR ya ada. RT ada dua Pak, ada reverse transkriptase, ada real time gitu ya. Nanti ya kita jelaskan ya. Jadi pada prinsipnya kalau real time-nya itu berarti dia menunjuk ke alat ya. Real time itu langsung kelihatan ya saat itu. Nah kalau reverse transkriptase itu karena dia materinya dari RNA, jadi kita ubah jadi komplementari DNA. Ini yang diperbanyak, komplementari DNA atau cDNA ini yang kita perbanyak karena dia lebih stabil. Kalau RNA yang diperbanyak, RNA itu tidak stabil ya. Nah untuk kasus COVID-19 ini kan virusnya RNA ya. Nah dia itu ya double RT ya. Yang RT pertama reverse transkriptase karena dia berasal dari RNA, ya toh, dirubah jadi komplementari DNA, lalu komplementari DNA ini dideteksi dengan real time ya, langsung kelihatan yang kurva-kurva yang pakai CT ya ke cycle threshold itu. Tapi kalau pakai yang konvensional, yang endpoint yang kita punya di kampus itu endpoint ya, ini harus setelah dirubah jadi cDNA lalu diperbanyak dengan PCR konvensional yang bukan real time. Nah itu harus diperlihatkan dengan elektroforesis dengan agarus ya. Kalau real time langsung kelihatan itunya sigmoid, grafik sigmoid itu ya. Tapi kalau yang konvensional harus menggunakan agar ya, agar gel dibandingkan dengan suatu marker ya. Kalau enggak kita enggak tahu itu karena ukurannya berapa.
Ya, nanti lama-kelamaan kita ke sana ya. Ada pertanyaan lagi, monggo. Udah jam berapa ini? 2:30. Kita kuliah sampai jam berapa ya? Oh, ini suara saya tak matikan kan? Oh, enggak. Wah, ada yang masuk lagi ya. Mungkin sinyalnya ini ya, putus nyambung ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo silahkan ya. Untuk absensi jangan lupa, apalagi di Popelink ya, jangan sampai terlambat. Kalau di Google Form ya mau dikliki semua ya boleh ya. Tidak apa-apa ya. Sudah saya klik Pak, saya tinggal tidur ya, nanti saya bangunkan kalau sudah selesai. Ya ini alhamdulillah ada 51. Ini 52 kok. 52 berarti 51 ya. Padahal mahasiswanya 50 ya. Ya oke lah, enggak apa. Iya, di tempat saya 52 ya. Alhamdulillah full time ini. Ada yang mau tanya, monggo? Ini kok enggak ada suaranya sama sekali, mungkin saya interupsi. Nah, ini ada suara ya. Mau tanya Mbak atau Mas? Belum Pak, ini Oh, J. mungkin karena Dipun. sudah lama J. Ini Iya. masih Oh meraba-raba iya. ini apa-apa istilah-istilahnya itu sudah mulai lupa Pak. Jadi mau yang Lah ya. ditanyakan aku masih bingung. Oh iya ya. Ya, jenengan mau tanya apa Mbak? Enggak apa-apa. Tanya ngawur aja. Nanti kalau ngawur diketawakan yang pinter-pinter Pak. Ini saya udah lama jadi udah lupa istilah-istilah. Oh ya. Ya. Ya, jadi kita lanjutkan aja ya. Jadi nanti yang kita pelajari itu letaknya ada di dalam ini Bu, di dalam inti sel itu. Nah, kenapa sekarang kok kita susah-susah belajar ini? Kok anu toh Pak, muter-muter belajarnya. Begini, nanti kalau Anda mau PCR itu kan sebenarnya ekstraksi ya. Sekarang ekstraksi udah otomatis, kena banget itu. Padahal kalau yang manual itu ada kira-kira 10 tahap ya, 10 berapa saya kemarin kerjakan. Aduh itu ya bikin capek benar itu. Kalau lupa nanti dibuang malah bubar itu ya. Harusnya kita tampung, kita buang. Aduh. Ya, jadi begini, nanti kalau manual, ekstraksi manual, itu kita harus membedah ini ya. Ini kan membran sel, nah, ini kita pecah-pecah ya. Nanti ada reagen-reagennya ya, ada proteinase K, ada RNase, macam-macam ya. Ini kemudian ada SDS ya untuk memecah membran itu. Jadi ini harus, jadi kalau kita bayangkan paling gampang membayangkan kromosom itu uang ya. Kita misalnya punya uang 50.000 sudah tanggal tua misalnya, itu kan uang ada di dalam dompet ya, di dalam dompet suami misalnya. Malam-malam mau kita ambil itu kan harus kita buka dulu dompetnya. Nah dompet itu ini, ya ini membran sel ini, karena kalau sel hewan kan membran ya. Tapi kalau sel tumbuhan selain membran ada dinding sel. Nah, tapi kalau hewan hanya membran sel. Kalau sel tumbuhan lebih kencang. Artinya kita membukanya itu dengan usaha dengan rangkaian yang lebih panjang. Nah, jadi karena sel tumbuhan itu kalau yang sudah tua kan bisa dijadikan kursi ya, kursi yang Mas dan Mbak duduk itu kan dari sel tumbuhan itu ya. Jadi jangan dikira tumbuhan ini tidak bisa apa-apa ya, dia sangat kuat ya. Nah, kalau tidak dari sel dari apanya? Nah, iya toh. Sel tumbuhan bisa kita buat kursi karena kita ada dinding selnya itu ya, sel tumbuhan, sehingga bisa dibuat kursi, buat meja gitu ya. Ya bisa dijual juga ya. Nah kalau sel tumbuhan, sel hewan tidak punya dinding dia. Makanya tidak bisa dibuat kursi ya. Kalau
misalnya ada kucing yang mati ya sudah dipendem ya, tidak bisa kucing digawe kursi ya. Tapi kalau tanaman ya, tanaman jati apalagi ya sudah tua apalagi ya dia ditebang dibuat kursi ya. Enggak lucu ya. Kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Apa kita lihat sebentar ya, minum-minum dulu ya, panas-panas ya. Iya, Pak. Ya, bentar saya tak materi saya kedua itu terlalu banyak gambar bikin bingung malah. Atau ada yang bertanya? Ini untuk materinya nanti saya email lewat WA ya. Ternyata saya bikin bukunya itu prosesnya panjang. Tidak segampang yang saya bayangkan. Ya Pak, materinya bisa lewat WA. Iya, ya nanti coba ya. Sebenarnya saya cuma pengen ongkos cetak, saya pengen ini kalau dibuat buku kan ada ISBN ya. Apa singkatannya saya lupa, internasional identifikasi. Ya book number itu ISBN itu ya. Saya ngincer itunya karena sekarang kinerja dosen itu ditentukan oleh itunya ISBN itu sama jurnal ya, jurnal linknya yang diminta itu wah tidak seperti dulu kalau akreditasi kita bikin laporan semalam boleh, sekarang tidak bisa. Kalau sejak awal jurnalnya cuman beberapa gitu kelihatan linknya cuman itu aja ya. Kita lanjutkan aja ini udah sadar apa ya. Bentar kita. Ini yang paling jauh dari Medan ya, jauh banget. Yang dari Medan ini ada enggak nih? Ada Pak. Oh ya, Resbah. Sama-sama. Di Medan itu Indonesia bagian barat ya. Berarti sudah sore ya. Oh iya, siang. sama masih WIB Pak. Oh iya ya. Ya masih Indonesia ya. Kayaknya Pak. Ini sudah kelihatan belum PowerPoint saya? Belum Pak. Belum Pak. Nggak ada perubahan Pak. Belum Pak.
Aduh, apakah PowerPoint saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, Sudah, ya. Pak. Sudah, Pak. Tadi sinyalnya sempat lemah ini ya, wah. Oh iya, pakai cat ya, kolom cat yang ada. Ya, sekarang asam nukleat ya. Jadi apa asam nukleat ya? Jadi begini, ini gambarnya gitu nih dhuwur ya. Ya, ada gambar ini ya, kelihatan gambarnya ya, Mbak, Mas. Jadi sugar itu apa ya? Gula ya. Gula itu monosakarid itu bagian dari polisakarid. Iya, kelihatan ya makromolekul ini. Ada slide. Belum kelihatan gambar, Pak. Oh ya, siap. Bentar. Sudah kelihatan. Oh, Sudah kelihatan. Ya. Sekarang Ya, hilang, Pak. Iya, tak tutup. Nah, kelihatan toh? Udah ya kelihatan ya, Mbak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Iya, atau nun. Jadi kalau polisakarida itu unit terkecilnya monosakarid atau gula ya. Jadi polisakarida itu ada monosakarid, ada disakarid, ada polisakarida ya, karbohidrat, maaf. Nah, kalau protein itu unit terkecilnya tuh namanya asam amino. Jadi Mas dan Mbak ya. Atau Bapak Ibu, Mas dan Mbak aja ya, masih muda-muda. Ini kan unit terkecil protein itu asam amino. Asam amino kan ada asam amino esensial, ya non esensial, asam amino ada glisin, leusin, isoleusin dan seterusnya itu. Nah, kalau asam nukleat, nah itu bagian terkecilnya namanya nukleotida. Ya. Nah, ini memang apa? Ya persentasenya tidak sebanyak protein, karbohidrat, lemak, dan seterusnya ya, vitamin, mineral. Nah, bagian tubuh kita itu ada yang namanya asam nukleat ya. Asam nukleat ini yang unit besar, kalau bagian terkecilnya namanya nukleotida. Jadi kita akan belajar dulu nukleotida ya. Tidak langsung struktur DNA karena nanti ya kita nanti untuk replikasi DNA ini kita harus ngerti dulu ya. Nah, ini jadi semua organisme itu diturunkan kepada turunannya itu sifatnya itu melalui ini ya, informasi genetik yang disimpan di DNA ya. Kenapa DNA bisa menyimpan informasi genetik? Nah, ini yang nanti kita pelajari ya. Jadi informasi genetik itu dalam tanda petik protein yang disintesis ya. Jadi memang zat yang dalam tanda petik agak istimewa itu ya protein itu ya. Itulah nanti itu sintesisnya itu diatur oleh DNA. Nah, DNA itu nanti diturunkan dari ini induk ke anaknya itu ya. Dia menyimpan cetakan ya. Cetakan untuk apa? Cetakan untuk sintesis
protein. Nah, itu ceritanya. Nah, di dalam sel itu ada 2 jenis asam nukleat ya, ada DNA dan RNA ya. Kalau ini DNA ini yang informasi genetik tadi ya sudah ya. Nah, jadi mana tadi? Nah, jadi kan kita tadi belajar asam nukleat. Itu ada 2 DNA dan RNA. Nah, bagian terkecil dari DNA atau RNA itu namanya nukleotida ya. Nah, makanya kita sekarang belajar nukleotida ya. Nukleotida itu apa? Iya, enggak apa-apa ya. Ini agak mubeng-mubeng ini. Nah, nukleotida itu sebenarnya terdiri dari nukleosida plus asam fosfat. Nah, kalau nukleosida itu dari ini ya, gula pentosa dan basa nitrogen. Nah, ini nukleosida. Kalau dia ditambahi fosfat, namanya nukleotida. Sekarang kita belajar nukleosidanya ya. Jadi di nukleosida ini ada 4 basa nitrogen ya. Untuk jenis bentuk DNA ini ya. Dan RNA juga ada 4, cuman timin diganti urasil. Nah, ini kalau ditambah ini gula pentosa itu namanya nukleosida. Nah, ini yang itu apa? Basa nitrogennya. Ini untuk DNA, ini basa nitrogen untuk RNA. Sama, cuman unsur timin itu diganti urasil. Nah, ini. Nah, kalau ini kita tambah gula pentosa itu namanya nukleosida ya. Sebentar ini aja. Langsung aja. Nah, ini. Nah, sekarang kalau ini contohnya, enggak usah ya. Waduh, mana ini? Sebentar. File saya ada yang ketelingsut ini gitu ya. Nah, sekarang kalau nukleotida, jadi kalau nukleosida ditambah asam fosfat itu namanya nukleotida. Nah, ini tadi yang merupakan unsur terkecil dari DNA atau RNA itu nukleotida. Hanya berbeda di kalau RNA itu urasil, kalau di DNA timin ya. Kemudian juga di gula pentosanya, kalau RNA itu tidak kehilangan O, tapi kalau DNA kehilangan O pada atom C nomor 2 dari gula si pentosa itu. Aduh, mana ini filenya? Ya, ada pertanyaan? Jadi ini unsur terkecil dari suatu nukleotida atau penyusun DNA atau RNA. Bentar ini mana ya? Waduh. Ada pertanyaan enggak? Silakan bertanya. Atau anu ya Pak, saya masih ragu-ragu. Nah, ragu-ragunya di mana ya? Karena nanti kita akan belajar. Waduh, ini kok gambarnya hilang. Ya, sebentar ya.
Hmm? Hmm. Ya, maaf ini ada trouble. Ini slide saya kelihatan apa ya? Halo Bandung. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Apa Mbak? Perbedaan komponen DNA Ini dan RNA Pak. perbedaan DNA dan RNA. Nggih. Oh ya, siap. Oke. Ya, jadi kalau komponen untuk DNA ini ya, untuk bahasa nitrogen purin itu ini. Kalau RNA ini yang beda di urasil sama timin ini ya. Dan juga di gula pentosa itu ini. Bentar ini tak jadikan satu aja gambarnya sama ini. Nah, kelihatan ya Mbak ya. Nggih Pak. Jadi, nggih matur nuwun. Jadi sekarang kalau ini tidak, ini kan kehilangan OI sebenarnya deoksi ini saya dari internet itu harus di apa? Diedit dulu ya. Ini harusnya ini penyusun DNA ini karena kehilangan O ya. Kalau dia tidak kehilangan O nanti dia menyusun RNA. Dan bahasa nitrogen ini ada 4 macam ini. 2 purin, 2 pirimidina. Jadi untuk DNA ya ada 4 macam ya tergantung bahasa nitrogennya. RNA juga 4 macam. Nah, untuk gula pentosanya untuk DNA itu karena DNA kan singkatan dari deoksi. D itu kehilangan ya. Deoksi kehilangan oksigen. Ini pada atom C pentosa ini nomor 2, jadi 2 deoksiribosa ini. Nah, ini kehilangan ini sebenarnya deoksiribosa ini ya. Ini penyusun DNA karena kehilangan O. Kalau dia tidak kehilangan O, nanti dia menyusun RNA. Nah, ada pertanyaan? Kira-kira jelas enggak ya? Moga-moga jelas ya. Duh, sorry. Apa mau bertanya lewat chat ya boleh. Ini ada fasilitas chat gitu ya. Oh ya ini. Oh. Kalau tidak ada pertanyaan, ya jangan lupa absen ya. Mungkin nanti hari kita ketemu hari apa lagi ya? Kamis, Pak. Kamis ya. Nanti Kamis tak ulangi dengan PowerPoint yang lebih bagus ya. Sorry, ini kok PowerPoint-nya yang sudah saya susun kok malah ketelingsut ini. Ya. Atau mau ditanyakan silahkan ya. Yang belum jelas. Saya Pak. Oh ya, Tanya, Mbak. Pak. Ini Mbak siapa Ki? Riani Pak. Ya. Ya. Oh nggih, Mbak Riani. Saya mau tanya Pak. Tadi di awal dijelaskan kalau
DNA itu lebih stabil daripada RNA. Jadi untuk Oh iya. pemeriksaan lebih lanjut itu RNA harus disintesis dulu ke si DNA. Jadi biar lebih stabil, Nggih. Pertanyaan Iya. saya, kenapa RNA ini kurang stabil, Pak, dan pada bentuk DNA lebih iya. stabil? Sebabnya apa? Matur nuwun, terima kasih. Iya. Iya. Nggih. Ya, makasih. DNA kan ya double ya, kalau RNA tunggal, tapi itu tidak menjawab pertanyaan ya. Kemudian juga unsur-unsurnya hampir sama ya. Menurut bukan teori ya, tapi kenyataan di alam itu banyak RNA-ase ya, yang menguraikan RNA. Ya, ada tuh RNA-ase. Bahkan mungkin nanti kalau kita mau praktikum DNA itu akuannya khusus ya, free RNA-ase gitu. Nah, jadi RNA itu memang banyak di alam, dia akan memecah RNA itu ya. Ini pertanyaan yang susah juga ya. Cuman pengalian menjadi cDNA itu sejak awal, sebelum dia direplikasi. Nah, kalau Anda ingat bahwa di PCR itu ada 3 siklus ya, siklus denaturasi yang suhunya sampai 95 ya. Kemudian suhu penempelan primer atau annealing dan suhu elongasi atau pemanjangan. Jadi untuk buktinya bahwa RNA tahan panas yaitu pada waktu denaturasi 95 itu kan dia hanya terurai, ikatan hidrogennya aja yang putus. Kalau double ya masing-masing sendiri-sendiri satu-satu, lalu di annealing itu masing-masing untai DNA itu yang sendiri-sendiri itu ditempeli primer ya, masing-masing ditempeli primer. Kemudian di tahap yang ketiga itu elongasi atau pemanjangan itu kan masing-masing tambah panjang, sehingga awalnya yang cuma sepasang jadi 2 pasang gitu. Nah, itu nanti siklus diulangi lagi, dipanaskan lagi gitu toh, 95. Ya, jadi itu bukti bahwa DNA lebih tahan. Tapi untuk menjawab ini saya belum pernah nemu ya kenapa RNA itu tidak tahan ya. Yang saya tahu ya di alam ini banyak RNA AC itu ya. Atau nanti saya carikan jawabannya dulu. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, untuk mengatasi itu oleh para ahli, CNA itu dirubah jadi cDNA. Jadi kalau nanti kita belajar di transkripsi perubahan dari DNA menjadi RNA yang jenis messenger RNA, maka messenger RNA atau mRNA yang matang itu terdapat poliadenilasi ya, di belakangnya itu banyak asam adenilat. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh para ahli nanti ditempeli oleh timin ya. Nah, ini dari situ proses itu diubah jadi cDNA itu ya. Jadi DNA namanya, jadi komplementari DNA. Ya, nanti kita akan ketemu di maaf ini ada yang bunyi tadi di WhatsApp ya. Ketemu di sintesis proteinnya. Maaf, ketemu di transkripsi, maaf, sebelum sintesis. Ya, begitu ya, Mbak. Moga-moga ini jawabannya memuaskan ya. Atau jenengan cari jawaban nanti saya dikasih tahu. Ya, itu saya lebih senang ya. Ya, mau tanya lagi ini, ada yang mau tanya nih. Saya Pak, saya lagi. Iya. Jadi iya, enggak apa-apa, moga Mbak. Pertanyaan tentang RNA ini sebenarnya saya sudah bertanya-tanya sejak awal, dulu sekali itu waktu mendapatkan pelajaran ini saya juga sudah sering bertanya-tanya, tapi dari dulu juga saya tuh belum begitu, dengan jawaban-jawaban tuh belum begitu apa ya, yang benar-benar menjawab ya. Kok ini unstabil. Jadi dulu kan kalau
mengerjakan isolasi RNA, itu pasti peneliti itu juga selalu minta untuk langsung disintesis untuk di PCR, di PCR di sintesis DNA. Jadi beliau-beliau para peneliti itu kan mereka menyimpannya di dalam bentuk cDNA. Kalau begitu selesai RNA biasanya langsung minta untuk lanjut ke cDNA gitu. Jadi beliau semua menyimpannya dalam, kalaupun tidak bisa langsung diamplifikasi gen apa yang mau dicari, itu pasti nyimpennya dalam bentuk cDNA. Jadi di situ dari situ tuh saya selalu bertanya kenapa kok RNA tidak tahan, ada apa di dalam RNA itu yang membuat dia itu tidak stabil gitu. DNA ini lebih stabil. Seperti itu, Pak. Iya. Ya coba nanti tak cari jawabannya ya. Ini Mbak Yani ini di mana? Di lab mana? Saya di Puskesmas 2 Karangmojo, Pak, Gunung Kidul. Oh iya. Ya. Ikuti perkembangan juga ya bioma. ya, terima kasih. Karena dulu saya sebelum PNS di sini saya sempat di Biomol. Oh iya. Jadi sebelum masuk PNS sempat di biologi molekuler 3 tahun. Tadi terputus sinyalnya. Nah, bisa ditulis saja di kolom chat. Ya, terima kasih ini. Iya, Pak. Jadi kalau ada yang bertanya ini biar gurunya belajar ya, dikira nanti wes pinter dhewe jebul ditekoni urung iso jawab. Ya, enggak apa-apa. Ya, nanti kita carikan. Tapi dalam semua analisis itu PCR itu RNA mesti ada reagen khusus yang dia menjadi cDNA ya. Jadi itu tadi memanfaatkan poliadenilasi pada, jadi RNA kan ada 3 ya, messenger, transfer sama ribosom. Nanti ya dimanfaatkan di messenger RNA itu ya, karena dia punya ekor poliadenilasinya, itu ekor itu yang ditempeli dengan timin dari reagen. Nah, adenilasinya itu banyak, sampai berapa 30 lebih ya. Nah, itulah nanti yang ditempeli oleh timin. Nah, selanjutnya nanti proses ke arah DNA ya, karena asalnya RNA sehingga namanya cDNA. Nah, cDNA ini jadi setelah tahap yang kritis di sini memang diekstraksi ya. Jadi dalam membuka itu, memecah membran sel itu, RNA jangan sampai rusak ya. Nanti kalau udah bisa keluar, nah ini cepat-cepat dirubah jadi cDNA. Dari cDNA nanti tinggal dilanjutkan ya, direplikasi gitu ya maksud saya. Bisa direplikasi dengan yang konvensional yang kita punya di kampus atau dengan RT-PCR ya. Nah, untuk pekerjaan yang dari itu tadi, RNA tadi bisa one step atau two step ya, tapi sekarang banyak yang 1 kali ya one step itu ya. Sekali penambahan reagen sudah dimasukkan, tinggal kita tunggu hasil ya. Apalagi di real time ya, kita tinggal lihat cycle threshold-nya sama grafik sigmoid ya. Kalau grafiknya muncul sigmoid dan CT-nya kan berbanding terbalik dengan viral load ya, atau jumlah virusnya. Kalau CT-nya rendah berarti viral load-nya tinggi, kalau CT-nya tinggi berarti viral load atau virus yang ada di sampel rendah. Jadi CT bisa digambarkan seperti kalau kita memutar dinamo ya. Kalau dinamonya bagus berarti putaran roda itu sedikit terus menyala ya. Tapi kalau virusnya
rendah, kita harus memutar, cycle-nya harus banyak, ya itu berarti virusnya rendah. Dan kalau nampak itu kayaknya juga gambaran latar belakang itu katanya ya, dan grafiknya tidak sigmoid katanya. Wah, ini nanti untuk teknik validasi ya kayaknya. Kita kan ada ya teknik validasi. Mata kuliah itu saya tuh bingung itu disuruh ngajar itu. Tapi ini terus menolak itu ya nggak enak ya. Sebetulnya validasi itu kan bagian dari jaminan mutu ya. Validasi ada dua, validasi hasil pemeriksaan dan validasi metode. Nah, ini yang dimaksud validasi hasil ya sudah. Ya nanti kita ini ya, kita cari aja. Validasi hasil dari apa ya? Ya, ada pertanyaan lagi? Monggo silahkan. Ya, nanti minggu depan saya ulangi, nanti saya cari ini slide-nya yang bagus. Yang sistematis ini slide-nya. Yang kemarin saya susun itu ketelingsut ya, enggak tahu kemana ini. Wah, malah dadak mulai. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sore ini cukup ya. Jangan lupa absen. Tadi tidak kita buka ya, maaf. Jadi kita tetap bersyukur bahwa kita sehat ya, kita diberi kesehatan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita tetap berdoa terhindar dari pandemi, meskipun ini sudah menurun ya. Kita juga berdoa jangan sampai nanti ada ramalannya ada gelombang ketiga ya nanti di akhir tahun. Nah, itu jangan sampai terjadi ya, kasihan nakesnya. Nakes ini sudah capek ya. Kemudian kita tetap prokes ya, tetap semangat ya. Nah, kalau bisa Anda sudah punya judul untuk skripsi ya. Nyicil nanti cepat sekali waktunya nih ya, tinggal 1 semester lagi terus PKL terus lulus ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu. Validasi hari apa? Saya lupa ya. Besok sore, Pak. Oh, besok sore ya. Iya. Nanti kalau ya nanti ya. Kalau mending kalau saya disuruh ngajar jaminan mutu gitu, malah saya bisa menjelaskan sampai sigma metrik ya, atau Six Sigma ya. Jadi kenapa kalau ketemu sigma itu lebih dari 6, kita cukup menggunakan aturan Westgate itu 1 saja ya, 13S. Cukup pakai itu ya. Tidak perlu multirule. Tetapi kalau sigmanya 3, nah ini ya, ini sudah multirule, kemudian frekuensi penggunaan kontrol juga frekuensi itu R ya, bisa 3 kali dalam